His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersediakan firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah,
Sudah lama nggak ketemu adik-adik nih, Lause Denny. Udah lama nggak ketemu nih. Aduh. Nah, adik-adik, seperti tadi lagu tadi, hari ini adalah harinya Tuhan. Oke, saat kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Oke, sekali lagi kita nyanyi ya adik-adik ya. Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, gimana Lause? Kayaknya ada lagu baru nggak sih? Bukan ya? Sebelum lagu baru. Oh iya bener. Sebelum lagu baru kita berdoa dulu. Betul. Silakan Lause Sal. Yuk kita mau berdoa ya adik-adik ya. 1. Lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, tadi katanya ada lagu baru ya, Lause ya? Lagu baru bukan sini Lause ya? Iya, lagu baru. Oh, lagu baru bener ya? Oh. Yuk, kita sama-sama belajar ya. Ya, siap Lause. Pelan-pelan Lause, saya juga belum bisa Lause ini. Oke. Ya. Siap Lause. ABC, Lause. Oh, ABC ya. Iya, kayaknya. Belum bisa, nggak apa-apa ya. Baru belajar. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi tanda paku. Nah, tanda paku itu adalah bukti bahwa Tuhan mati untuk kita. Dan karena itu Yesus sangat mengasihi kita adik-adik. Ya? Iya. Oke, sekarang kita nyanyi ya adik-adik ya.
Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wah, adik, begitu besarnya kasih Allah kepada kita ya. Iya. Nah, sekarang saatnya juga kita untuk memberi persembahan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, oke? Ada 3 cara. Oh iya, yang pertama celengan, adik-adik ya. Nah, celengannya kalau udah penuh gimana Lause? Bisa transfer ke sini. Iya. Minta tolong papa mamanya ya. Terus kalau celengan udah penuh, nggak bisa transfer, bisa disimpan di dalam amplop. Amplop. Oke. Ya. Sambil persembahan kita nyanyikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bela syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Baiklah adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkati kedua orang tua kami dan jagalah kesehatan mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga firman Tuhan yang akan kami dengar. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman, kita mau nyanyi lagu firman Iya. firman ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Inggrisnya. Beautiful world, wonderful world, wonderful world of life. Beautiful world, wonderful world, wonderful world of life. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Lause di ibadah minggu ini. Anak-anak, sekarang Lause mau tanya ya, alat transportasi apa
apa atau kendaraan apa yang bisa mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari rumah anak-anak ke gereja misalnya atau ke sekolah. Apa misalnya ya? Mobil. Betul, mobil bisa. Apalagi mungkin kita ada yang pergi naik motor ya, naik motor. Tuh, itu bisa mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau juga kalau sekolah kita dekat atau gereja kita dekat, kita bisa naik sepeda ya, kita naik sepeda. Nah, kalau pakai otopet bisa nggak otopet? Wah, nggak bisa ya. Otopet itu cuma untuk bermain di rumah atau di lingkungan rumah kita. Nah, senang ya anak-anak ya. Sekarang sudah modern, banyak sekali kendaraan yang bisa kita pakai untuk mengantarkan kita kemanapun kita mau pergi. Nah, tapi hari ini Lause mau anak-anak membantu Lause untuk mencarikan alat transportasi ya atau kendaraan untuk dipakai Yesus yang akan memasuki kota Yerusalem sebelum Paskah tiba. Dulu belum ada mobil, belum ada motor, apalagi pesawat terbang, belum ada. Jadi pakai apa ya? Nah, anak-anak kita pikir dulu, kalau di zaman Tuhan Yesus ada transportasi apa ya yang bisa digunakan ya? Coba Lause punya satu alat untuk meneropong jauh ya. Anak-anak nanti bantu Lause untuk mencarikan ya. Kalau udah ketemu ada apa, anak-anak boleh sebutkan ya. Nah, Lause punya ini ya. Yo, Lause akan cari. Nah, Lause akan cari ya. Coba dilihat-lihat. Oh, itu ada apa ya? Ada domba, anak-anak di padang rumput ada domba. Nah, betul nggak domba? Ya betul, domba ya. Tapi sepertinya bukan anak-anak. Itu bukan yang dipakai Tuhan Yesus. Coba kita cari lagi. Wah, nah ada kerbau di situ. Kerbau, kerbau memang tinggi besar. Tapi kelihatannya kotor anak-anak ya. Masa kotor? Oh, Tuhan Yesus nanti naik di atas kerbau itu. Wah, kita cari lagi. Cari lagi, kita cari anak-anak. Wah, itu unta. Unta kelihatannya ya unta, betul. Zaman dulu banyak orang-orang memakai unta untuk bepergian. Tapi kelihatannya bukan juga. Apa sepertinya masih kurang tepat anak-anak? Yuk kita cari lagi. Wah, nah itu ada kuda. Anak-anak sepertinya pasti kuda. Karena kuda itu tinggi, besar, tegap. Cocok sekali untuk dipakai Yesus. Yesus kan raja. Yesus pasti terlihat gagah dan hebat. Tapi ternyata bukan. Ternyata sulit ya anak-anak menggunakan transportasi alat yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Apa ya? Oh, tapi Lause punya Alkitab sebagai petunjuk. Anak-anak punya Alkitab sebagai petunjuk. Kita akan lihat ya. Di dalam kitab Markus 11 ayat 2 dituliskan, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah
ditunggangi orang. Nah anak-anak, ternyata seekor keledai. Kita cari dulu ya. Masa sih keledai? Keledai kan tidak gagah. Masa Tuhan pakai keledai ya? Tapi ini perintah Tuhan Yesus kepada muridnya. Betul, seekor keledai. Yuk sekarang kita cari keledai yang tertambat kata Tuhan. Tertambat itu artinya ditalikan di sebatang pohon atau di pagar. Dan kita harus cari ya keledainya, keledai yang muda dan belum pernah ditunggangi atau belum pernah dinaiki oleh orang. Kita cari ya. Cari keledai yang tertambat anak-anak. Nah, itu sudah ketemu. Nah, itu keledai. Nah, ternyata betul ada keledai yang tertambat yang belum pernah dinaiki. Nah, anak-anak, mengapa ya Yesus memilih keledai untuk dinaiki ketika akan memasuki Yerusalem? Keledai kan lebih kecil dari kuda dan tidak segagah kuda. Mana bisa menunjukkan Yesus sebagai raja kalau Yesus naik di atas seekor keledai. Dan biasanya keledai hanya dipakai untuk membawa barang-barang di punggungnya. Dan biasanya pedagang-pedagang yang sudah berbelanja menyimpan barang-barangnya di punggung keledai. Tapi kalau kuda itu seringkali dipakai raja atau dipakai panglima untuk pergi berperang. Berarti harusnya Yesus pakai kuda ya anak-anak ya. Tapi kita tetap akan memakai Alkitab untuk petunjuknya. Kita cari lagi ya. Lause akan buka lagi di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Zakaria 9 ayat 9 tertulis begini. Lihat, rajamu datang kepadamu. Raja itu Yesus ya. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban muda. Nah, betul anak-anak. Berarti kita tidak boleh sembarangan mencarikan kendaraan yang akan dipakai Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Karena itu sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa seorang raja yaitu Yesus akan menaiki seekor keledai. Nah anak-anak, untuk apa sih Yesus pergi ke Yerusalem? Kita ingin tahu kan? Kita akan tahu mau apa Yesus ke Yerusalem. Minggu depan kita Lause akan lanjutkan ceritanya. Untuk apa Yesus naik seekor keledai untuk pergi ke Yerusalem. Nah anak-anak, sebelum Lause lanjutkan, kita akan mengucapkan dulu truth statement yang biasanya kita sudah ucapkan. Dan ada satu truth statement yang baru, yaitu Jesus is my Savior. Ya, Yesus adalah juru selamat kita. Anak-anak, sekarang kita ucapkan truth statement kita ya. Dari pertama, 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus is the Lord. Jesus loves you and me. Jesus is Almighty. Jesus is my friend. Jesus is my Savior.
Sekali lagi ya anak-anak ya, karena kita punya true statement yang baru, yang terakhir ya. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus is my Lord. Jesus loves you and me. Jesus is almighty. Jesus is my friend. Jesus is my savior. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat hafalan kita yang kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16b. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 16b. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi anak-anak, kalau Tuhan Yesus sudah memilih, pasti tidak salah. Seperti Tuhan Yesus sudah memilih keledai, pasti tidak salah. Nah, Tuhan Yesus pun sudah memilih anak-anak dan juga memilih Lause untuk jadi anak-anaknya. Hanya satu permintaan Tuhan Yesus kepada kita. Kita mau taat kepada Tuhan Yesus. Menurut kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya mau taat. Bagaimana Lause? Saya masih kecil. Saya belum mengerti. Ya, Lause tahu. Anak-anak masih kecil. Tiap hari anak-anak masih bersama orang tua. Masih dengan papa mama di rumah. Nah, menurut atau taat pada papa mama adalah sama dengan menurut kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang paling mudah ya, gampang sekali dilakukan. Ketika papa atau mama memanggil nama kita, kita harus segera menjawab. Ya papa, ya mama. Nah seperti itu, kita harus dengar-dengaran. Kita tidak boleh diam saja waktu papa mama memanggil. Kita harus segera menjawab. Ya, kita berlatih ya di rumah ketika papa mama memanggil, kita harus segera menjawab. Ya papa atau ya papi, ya mama atau ya mami. Terus kita langsung mendekat kepada papa atau mama. Ya, nah anak-anak, sebagai penutup firman Tuhan, Lause akan menyanyikan sebuah lagu untuk mengingatkan kita. Supaya kita itu mau seperti keledai yang taat, yang menurut ketika Tuhan Yesus mau memakai kita. Kita mau mengikuti pimpinan Tuhan sejak kita masih kecil. Nanti sesudah Lause selesai menyanyikannya, kita akan langsung berdoa untuk menutup ibadah kita ya. Ku mau taat pimpinan
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tolong kami belajar seperti seekor keledai yang taat, yang mau dipakai Tuhan. Walaupun saya masih kecil, walaupun saya masih belum bisa apa-apa. Tuhan, tolong kami agar kami dengar-dengaran kepada Papa Mama. Kami belajar taat kepada Papa Mama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Nah, Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik, sekarang kita mau menerima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Hai adik-adik, kembali lagi beraktivitas bersama Hope Class. Adik-adik, hari ini kita akan membuat binatang. Kira-kira binatang apa ya? Nah, kalau tadi adik-adik dengar ceritanya, pasti kalian tahu. Yuk, sekarang kita buat aktivitasnya. Nah, sebelum kita mulai, kita minta tolong dulu ya ke Papa dan Mama untuk mengguntingkannya, dan kalian tinggal menempel saja. Nah, ini ada bahan dan yang diperlukan. Ada kertas, gunting, lem, dan spidol.
Pertama-tama, buatlah kertas oval dengan 4 ukuran. 1 yang besar, 1 yang sedang, dan 3 yang kecil. Lalu, tempelkan 1 yang kecil ke oval yang sedang. Terot, jadi hidungnya. Setelah itu, buat juga ekor, mata, gigi, dan rambutnya seperti ini. Adik-adik akan menempelkan telinga, rambut, mata, dan giginya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita akan membuat badannya. Anak-anak tempelkan ekor dan kakinya ya. Jadinya seperti ini. Terakhir, adik-adik tempelkan kepala ke badannya. Iya, seperti itu. Pinter banget adik-adik. Nah, sekarang udah jadi. Bisa tebak gak nih binatang apa ya adik-adik? Apa? Iya, betul. Kita baru saja membuat gambar keledai. Wow, hebat sekali adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang keledai yang mau taat dan dipakai Tuhan. Apalagi kita yang sudah jadi anak-anak Tuhan harus taat dan mau dipakai Tuhan ya. Happy Sunday, God bless you all. Adik-adik, sekolah minggunya sudah selesai. Waktunya kita menyanyikan lagu Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 主的介绍一完毕，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。再会，再会，愿上帝保护你。 Sampai jumpa minggu depan. B, E, L, I, E. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakheus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasihku tiap waktu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih tiap waktu.